Setelah masa Perang Salib berakhir dan kekhalifahan Islam menguasai Palestina, masuklah pada masa kekuasaan dinasti Ottoman. Pada 1658 sampai 1667 terjadi perebutan kekuasaan Druze di wilayah tersebut dan menyebabkan kehancuran Fat dan Tiberias. Pada abad ke-18, Syekh Arab setempat Zahir al-Umar mendirikan Emirat Independen secara de facto di Galilea. Pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte dari Prancis sempat menduduki wilayah tersebut dengan merencanakan proklamasi yang mengundang orang-orang Yahudi untuk mendirikan sebuah negara. Proklamasi itu ditangguhkan setelah kekalahannya di Acre. 1831, Muhammad Ali dari Mesir, seorang penguasa Ottoman yang meninggalkan kekaisaran, mencoba memodernisasi Mesir, menaklukkan Ottoman Suriah, dan memberlakukan wajib militer yang menyebabkan pemberontakan Arab. Pada 1839, Moses Montefiore bertemu dengan Muhammad Pasha di Mesir dan menandatangani perjanjian untuk mendirikan 100-200 desa Yahudi di Eyalet Damaskus di Suriah Utsmaniyah. Namun pada 1840, Mesir menarik diri sebelum kesepakatan tersebut dilaksanakan dan mengembalikan wilayah tersebut ke dalam pemerintahan Utsmaniyah. Pada 1844, orang Yahudi merupakan kelompok populasi terbesar di Yerusalem, namun keseluruhan populasi Palestina adalah 88% Muslim dan 9% Kristen. Antara tahun 1882 sampai dengan 1903, sekitar 35.000 orang Yahudi pindah ke Palestina yang dikenal sebagai Aliyah pertama. Di Kekaisaran Rusia, orang-orang Yahudi mengalami penganiayaan dan pembatasan hukum. Separuh orang Yahudi di dunia tinggal di Kekaisaran Rusia. Pembatasan ini menyebabkan 1,5 juta orang Yahudi pergi ke Amerika. Tujuan lain Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Argentina, dan Palestina. Yahudi di Rusia mendirikan gerakan Bilu dan Hovevation atau pecinta Sion dengan tujuan menetap atau kembali ke Palestina. Pada tahun 1896, Theodor Herzl menerbitkan Der Judenstaat atau Negara Yahudi, di mana ia menegaskan bahwa solusi terhadap meningkatnya antisemitisme di Eropa yang disebut dengan pertanyaan Yahudi adalah dengan mendirikan negara Yahudi. Pada tahun 1897, Organisasi Zionis Dunia didirikan dan Kongres Zionis pertama memproklamirkan tujuannya untuk membangun rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang dijamin berdasarkan hukum publik. Antara tahun 1904 dan 1914, sekitar 40.000 orang Yahudi menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel. Ini dikenal dengan Aliyah kedua. Pada 1908, Organisasi Zion Dunia mendirikan Biro Palestina di Java dan mulai mengadopsi kebijakan pemukiman Yahudi yang sistematis. Pada 1909, penduduk Java membeli tanah di luar tembok kota dan membangun kota berbahasa Ibrani pertama, Ahuzat Bait, kemudian berganti nama menjadi Tel Aviv. Pada saat Perang Dunia Pertama terjadi, sebagian besar orang Yahudi mendukung Jerman karena mereka berperang melawan Rusia. Pemerintah Inggris pun mencari dukungan Yahudi untuk menghadapi Kekaisaran Ottoman. Pada bulan April 1917, terjadi pengusiran penduduk Java dan Tel Aviv terhadap orang-orang Yahudi sampai penaklukan Inggris pada tahun 1918 yang mengusir Turki dari Suriah Selatan. 1 tahun sebelumnya, pada 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengirimkan surat terbuka kepada Lord Rothschild
yang merupakan orang Yahudi terkemuka di Inggris. Surat tersebut dikenal dengan nama Deklarasi Balfour, yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris memandang baik pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi tersebut memberikan alasan kepada Inggris untuk mengklaim dan memerintah wilayah tersebut. Batas-batas baru di Timur Tengah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara birokrat Inggris dan Perancis. Legiun Yahudi, yang sebagian besar terdiri dari sukarelawan Zionis, yang diorganisir oleh Zeev Jabotinsky dan Joseph Trumpeldor, berpartisipasi dalam invasi Inggris. Mandat Inggris atas Palestina, termasuk Deklarasi Balfour, ditegaskan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922 dan mulai berlaku pada tahun 1923. Setelah Deklarasi Balfour, terjadi perang saudara di Rusia yang menyebabkan kematian sedikitnya 100.000 orang Yahudi dan 600.000 lainnya mengungsi. Hal ini menyebabkan migrasi lebih lanjut ke Palestina. Antara tahun 1919 sampai dengan 1923, sekitar 40.000 orang Yahudi tiba di Palestina dan dikenal sebagai Aliyah ketiga. Pada tahun 1936, terjadi pemberontakan Arab berskala besar di Palestina. Sebuah pemberontakan yang bersifat nasionalis dan bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan Inggris. Inggris menanggapi pemberontakan tersebut dengan Komisi Pell, sebuah penyelidikan publik dan rekomendasi agar wilayah eksklusif Yahudi dibentuk di Galilea dan Pantai Barat, termasuk perpindahan 225.000 populasi Arab dari wilayah tersebut. Sisa wilayah tersebut menjadi wilayah eksklusif Arab. Namun rencana tersebut ditolak para pemimpin Arab Palestina dan mereka kembali melakukan pemberontakan. Selama Perang Dunia Kedua, Italia menyatakan perang terhadap persemakmuran Inggris dan membom kota Tel Aviv dan Haifa. Sebanyak 30.000 orang Yahudi Palestina dan 12.000 orang Arab Palestina menjadi sukarelawan di Angkatan Darat Inggris. Pada tahun 1939 dan 1945, Nazi memimpin upaya sistematis untuk membunuh setiap orang keturunan Yahudi di Eropa. Hal ini dikenal dengan Holocaust, yang menyebabkan kematian 6 juta orang Yahudi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dalam upaya meraih kemerdekaan, Zionis kini melancarkan gerilya melawan Inggris. Pada tanggal 2 April 1947, Inggris meminta agar permasalahan Palestina ditangani oleh Majelis Umum PBB. Majelis Umum membentuk Komite Khusus PBB untuk Palestina. Komite khusus ini mengusulkan negara Arab yang merdeka, negara Yahudi yang merdeka, dan kota Yerusalem berada di bawah sistem perwalian internasional. Pada 29 November 1947, Majelis Umum mengadopsi sebagian besar laporan dan usulan Komite Khusus, tetapi dengan sedikit modifikasi. Hal ini menimbulkan kegembiraan di komunitas Yahudi dan kemarahan di komunitas Arab. Kekerasan terjadi di antara kedua belah pihak dan meningkat menjadi perang saudara. Sejak Januari 1948, perang menjadi semakin termilitarisasi dengan intervensi Resimen Tentara Pembebasan Arab di Palestina untuk menghadapi Tentara Perang Suci. Pada 14 Mei 1948, Dewan Rakyat Yahudi berkumpul di Museum Tel Aviv dan memproklamirkan berdirinya negara Yahudi di Eretz Israel yang dikenal sebagai Negara Israel. Segera setelah deklarasi negara baru tersebut, kedua pemimpin negara adidaya, Presiden AS Harry S. Truman dan pemimpin Soviet Joseph Stalin mengakui negara baru tersebut. Anggota Liga Arab, Mesir, Transjordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menolak untuk menerima rencana pembagian PBB dan memproklamirkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi orang-orang Arab di seluruh Palestina. Negara-negara Arab mengerahkan kekuatan
dan memulai Perang Arab Israel yang pertama dan menyebabkan tentara Arab terdorong keluar perbatasan negara Arab yang diusulkan. Pada bulan November, gencatan senjata yang lemah diatur antara Israel, Suriah, dan Libanon.